Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Viral di media sosial, Bupati Batubara Zahir memarahi guru sekolah dasar. Dalam video berdurasi 3 menit 20 detik tersebut terlihat Zahir memanggil 2 orang guru dan menanyakan terkait siswa yang dibiarkan tidak mengenakan masker. Belakangan diketahui sekolah dasar tersebut berada di Pematang Rambe, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Alif Harahap, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alif. Halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa penyebab Bupati Batubara ini bisa marah-marah. Ya, terima kasih Mei. Perlu dijelaskan bahwasanya pertama kali video itu viral di media sosial, Facebook terutama di sini, di mana Bupati terlihat marah-marah akibat ada siswa yang tidak mengenakan masker saat proses belajar mengajar tatap muka, di mana saat itu menurut keterangan Bupati, sekolah tatap muka itu diminta oleh guru-guru sendiri, dan yang awalnya Bupati meminta untuk selalu online, terus online. Namun karena permintaan lebih banyak, maka dilakukanlah sekolah tatap muka. Namun setelah dilakukan tatap muka, guru-guru tidak mampu menjaga prokes. Kira-kira seperti itu, Mei. Lalu bagaimana perkembangan dari sekolah di Desa Pematang Rambe sendiri? Terima kasih, Mei. Sekolah tetap berlanjut, namun tetap dalam kontrol Dinas Pendidikan, di mana prokes tetap dijalankan tanpa adanya tenaga pengajar ataupun murid yang tidak menggunakan masker. Seperti itu, Mei. Kemudian apa sanksi yang diberikan kepada sekolah jika tidak menerapkan prokes ini, Alif? Iya, untuk sanksi tadi saya sempat konfirmasi ke Dinas Kominfo bahwasannya sekolah akan bila tidak mematuhi prokes, sekolah akan dilakukan tidak dilakukan tatap muka lagi atau melalui daring seperti itu, Mei, kira-kira. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.